Kaget. WKB. Welcome back to my videos. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Pythagoras. Oh iya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani hidup, dan panjang umur. Sebelum kita masuk ke video pembahasan, pernahkah kita berada di depan sini, depan gedung, melihat teman kita yang berada di atas gedung? Nah, dari peristiwa tersebut, pernahkah kita berpikir berapa sih jarak antara kita dengan teman kita di atas gedung? Nah, itu kira-kira cara menentukannya bagaimana? Menggunakan meteran mungkin adalah salah satu cara untuk menentukan jarak antara kita sampai dengan teman kita di atas gedung. Namun, apakah menggunakan meteran itu efektif? Tentu tidak. Lalu bagaimana cara menentukannya? Baiklah, simak video berikut ini. Jadi teman-teman, untuk mengetahui jarak kita dengan teman di atas gedung kita bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Pythagoras. Pythagoras merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Banyak sekali penemuan Pythagoras, sehingga beliau diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Namun, penemuan Pythagoras yang sangat terkenal adalah Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pythagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A kita sebut sisi A. Sisi yang berada di depan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C adalah sisi C. Bisa dimengerti ya teman-teman? Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal dari soal. Kita bisa perhatikan bahwa sisi miring segitiga adalah 15 cm dan sisi alasnya adalah 9 cm. Pada soal ini kita akan menentukan sisi tegak segitiga atau sisi AC. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi persamaan teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Bentuk soal ini menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena yang ditanya pada soal adalah sisi tegak, yaitu AC, maka sesuai aturan pindah ruas pada operasi bilangan, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. BC sama dengan 15 cm.
jangan lupa dikuadratkan ya. AB sama dengan 9 cm, dikuadratkan. 15 kuadrat sama dengan 225 dikurang 9 kuadrat sama dengan 81, sehingga AC kuadrat sama dengan 144. Jika AC kuadrat sama dengan 144, maka AC sama dengan akar dari AC kuadrat, yaitu akar 144. Akar 144 sama dengan 12. Jadi jawabannya C, 12 cm. Nah teman-teman, selain menggunakan rumus Pythagoras, kita juga dapat menggunakan triple Pythagoras. Cara ini bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jadi bilangan yang terbesar pada triple Pythagoras adalah sisi miring segitiga. Berikut adalah tabel triple Pythagoras. Bagi teman-teman yang mau catat, silahkan dicatat. Saya beri senggang waktu 2 menit. 3, 2, 1. Oke, selesai. Dari tabel kita bisa mengetahui bilangan-bilangan yang memenuhi syarat triple Pythagoras. Misalnya 3, 4, 5, dan kelipatannya. Jika kita kembali pada contoh soal sebelumnya, dua sisi yang diketahui adalah 15 dan 9. Lalu perhatikan kembali tabel triple Pythagoras. Dari tabel, bilangan yang memenuhi 9, 12, dan 15. Jadi tanpa menggunakan rumus dan perhitungan yang mungkin cukup menguras waktu dan pikiran kita bisa mengetahui panjang sisi yang belum diketahui tersebut secara langsung. Sepertinya cara ini lebih mudah ya teman-teman. Namun kita perlu mengingatnya, atau kata lain menghafalnya, karena ini adalah pasti. Selanjutnya kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Bagaimana cara menemukan jenis segitiga? Jika panjang ketiga sisinya diketahui. Jadi kita bisa menentukannya menggunakan perhitungan triple Pythagoras. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Yang kedua, jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC tumpul di A. Dan yang terakhir, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC lancip di A. Begitu ya teman-teman. Oke, sampai sini paham? Oke. Sekarang untuk lebih paham, kita bahas contoh soalnya yuk. Nah, dari soal diketahui sisi segitiga adalah 12 cm, 16 cm, dan 19 cm. Agar kita dapat mengetahui jenisnya, kita buat perhitungan untuk menentukan hubungan sisi miring dengan dua sisi lainnya. Misalkan A panjang sisi miring, sedangkan B dan C panjang sisi yang lain. A sama dengan 19 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 16 cm. Maka 19 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 19 kuadrat sama dengan 361, 12 kuadrat sama dengan 144, 16 kuadrat sama dengan 256. 144 ditambah 256 sama dengan 400. Karena 19 kuadrat kurang dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, maka segitiga ini lancip di A.
sekarang sudah terjawab ya pertanyaan di awal tadi. Jadi untuk menentukan jarak kita dengan teman kita yang berada di atas gedung, itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Pastinya terlebih dahulu kita mengetahui antara jarak kita dengan jarak gedung itu berapa meter. Kemudian kita juga mengetahui tinggi gedung ini. Nah, berarti kita tidak perlu mencari meteran ya teman-teman. Kita cukup menggunakan rumus Pythagoras atau menggunakan tabel triple Pythagoras. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Jangan lupa soal latihannya teman-teman, agar teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke, sampai jumpa.